Baik ya, saya Sore, kabar mungkin baik. semua tidak bisa menjawab karena mungkin harus mute supaya suasananya bisa tenang. Oke, kepada semua sahabat pengurus Aprindo yang kami banggakan, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Memang biasa webinar kita selalu lakukan 2 minggu sekali ya. Cuma khusus untuk minggu ini kita selipkan karena kenapa? Saya pribadi sebenarnya ingin bahwa Pak Edi itu bisa tampil ya, karena mengingat pandemi yang kondisi saat ini semakin tinggi ya. Prinsip seperti teman-teman ketahui bahwa saya ingin membawa satu manfaat lah paling enggak ya, saya sharing ya. Kalau misalnya ada yang banyak belum mengenal hidroksi, kebetulan saya sudah memakai produk ini sudah cukup lama sebenarnya. Jangan khawatir, saya tidak pernah mengendorse ataupun mempromosi sesuatu kalau saya tidak pernah pakai sendiri ya. Ya, jadi mungkin semua tahu sifat saya. Jadi pada saat saya diminta Pak Igo, terus Pak Edi juga, saya pikir ini ada sesuatu yang bagus untuk teman-teman asosiasi. Kenapa? Karena kita yang di bidang kuliner selalu pasti dan hampir dikatakan selalu work from office, ya. Kita jarang sekali work from home, ya. Kita jarang sekali kerja dari rumah secara remote. Karena tidak mungkin, ya, pada saat kita punya karyawan semua berjibaku di outlet atau secara operation kita duduk diam-diam di rumah. Dan itu tidak mungkin juga, bukan karena kita suka, tapi memang kita harus melakukan pengecekan-pengecekan setiap saat. Saya puji Tuhan ya masih diberikan kesehatan ya, vaksin sudah 2 kali dan saya selalu memprotek diri saya juga dengan salah satunya yang akan disampaikan nanti oleh Pak Edi dan Pak Igo ya. Jadi hampir semua vendor yang kita undang selama ini menjadi pembicara pasti ingin melakukan atau memberikan sharing yang bermanfaat ya untuk kita semua. Ya, nah produknya sendiri nanti akan diperkenal langsung oleh Pak Igo sebagai host, Pak Edi sebagai founder ya dari hidroksi ini. Saya sangat senang sekali Pak atas nama Aprindo, pengurus dan semua sahabat Aprindo, Bapak mau dan sudi untuk paling enggak memberikan wawasan ya, memberikan kita yang orang-orang selalu tampil. Kalau kita bicara work from office selalu Pak. Orang kuliner itu jarang sekali work from home, Pak. Pak Igo selalu standby, saya sampai saat ini tetap work from office, tapi tidak ngawur, ya. Apalagi sekarang kita lihat mungkin Pak Edi juga tahu berita sekarang ada yang namanya Delta Plus sekarang, ya. Teman-teman bercanda setelah Delta Plus nanti mungkin habis ada Delta Pro, habis itu Delta Pro Max, lama-lama kayak iPhone saya bilang, ya. Nah ini terus ada terus dan terus ada. Nah, kita harus ada sesuatu proteksi, paling enggak. Ya, karena kita ini sering bertemu dengan orang, baik dengan teman, ya. Saya selalu mengatakan begini, Pak Edi. Kebetulan saya juga membawai grupnya Vina, ya, di logistik dan distribusi. Saya selalu mengatakan hati-hati dengan 3S, saya bilang. 3S itu adalah orang-orang security saya, itu S pertama. S kedua itu orang sales saya. S ketiga itu supir saya, Pak. Karena dari 3 ini yang kalau kita lihat probabilitasnya itu paling banyak, Pak. Ya, saya melihat bahwa tim saya, baik di Jakarta kemarin, Jawa Tengah, biasanya yang kena mereka duluan, Pak. Ya, karena saya nggak tahu apakah karena mereka sering berinteraksi, nanti mungkin koreksi, Pak, kalau saya, Pak Edi, salah, Pak Edi, ya. Atau karena memang mereka sendiri tidak melakukan proteksi yang secara maksimal. Terus kalau sekarang rame klaster keluarga, ya, itu kalau nggak dari supirnya, S lagi Pak, sama dari pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, yang akhirnya kena ke yang punya rumah, tuannya, ya dan segalanya. Nah, kita belajar sesuatu hari ini, ya. Kita berharap Pak Edi bisa memberikan wawasan Pak ya. Mudah-mudahan tidak ada rahasia-rahasian Pak. Kalau di Aprindo ini kita open-openan Pak. Ya. Nanti saya juga minta nih teman-teman semua sahabat dan pengurus, mumpung Pak Edi ada di sini nih, ya. Saya berani memakai kenapa ya? Mungkin teman-teman lihat karena saya orang yang paling logik ya.
Ya, ini kebetulan saya bukan dikasih sama Pak Edi nih, ini saya beli sendiri nih, ya. Kalau yang kecil saya dikasih Pak Igo, ya. Ya, udah beli banyak saya. Nah, itu setiap hari saya pakai. Setiap siang saya semprot kalau setelah makan, malam sebelum tidur. Nah, itu Pak Edi juga semprot, ya. Jadi itu selalu saya pakai dalam artian untuk ya kalau orang bilang, Pak, Bapak tahu nggak isinya apa segala dan segalanya. Saya bilang ya saya sih berdoa sajalah Pak Edi menemukan pasti untuk ada manfaatnya. Ya tujuannya pasti untuk kebaikan. Kemarin saya berita Pak Edi sumbang ke Kodam, sumbang ke Kostrad, sumbang ke mana, berapa ribu botol dan segalanya. Ya, saya rasa kalau mereka yang disumbang itu kan nggak mungkin mau nerima kalau nggak ada manfaat, saya bilang sama teman-teman. Ya, jadi ini apa Edi? Prolog saya ya supaya semua sahabat Aprindo yang hadir ini tahu kenapa hari ini kita berbicara sesuatu yang beda dari selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Igo ya. Pak Igo kebetulan adalah rekanan partner distributor daripada Hydroxy. Silakan Bro Igo, waktu dan tempat layar kami serahkan. Terima kasih. Kelihatan enggak.
Siap, terima kasih Pak Igo, terima kasih Pak teman-teman dari pengurus Aprindo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Kanedi, ya, saya adalah inventor dan direktur utama dari PT Dunia Milik Orang Berani. Tadi ada yang sampaikan terima kasih, namanya memang unik. Ini sebenarnya diberikan oleh Kepala BIN, Brigjen Syafi'i Kasno waktu itu, karena salah satu yang saya lakukan cukup fenomenal Pak Igo. Waktu itu saya tinggal bersama orang COVID 3 hari 2 malam di tempat isolasi COVID. Jadi waktu itu Pak Syafi'i bilang, saya waktu itu minta, karena izin BPOM kita di September keluar, lalu saya minta untuk itu perlu ada perusahaan yang menaunginya. Oleh Pak Kabinda waktu itu dibilang, cuman ada 2, satunya Surabaya apa gitu. Kemudian yang kedua PT Dunia Milik Orang Berani. Karena tanpa keberanian kita nggak bisa merubah dunia. Jadi akhirnya kita di internal sepakatin bahwa namanya PT Dunia Milik Orang Berani. Itu bentuk apresiasi dari beliau waktu itu untuk keberanian saya tinggal bersama orang COVID itu Pak Iko. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ini seorang inventor, saya punya beberapa paten Pak Iko, tapi terutama sebenarnya patennya itu di bidang konstruksi. Bisnis utama saya itu Pak Iko dan teman-teman adalah konstruksi. Jadi saya developer rumah murah. Jadi Bapak Ibu sekalian di Aprindo sini kalau ada karyawannya yang belum punya rumah, boleh hubungi kami. Ini sekalian promosi nih jadinya Pak Iko. Saya adalah pembangun rumah murah di Suramadu. Jadi nama perumahannya Koko City. Kita ada beberapa proyek selain di Koko City, ada di Gresik, ada di Mojokerto, dan sebentar lagi kita mulai di Palu, Kota Palu. Oh ya, yang ada juga di Sofivi ya, Maluku Utara. Itu bisnis utamanya itu. Saya ini juga adalah seorang nature pet. Nature pet adalah orang kita membantu mengasistensi orang yang sakit untuk menyembuhkan diri sendiri. Jadi saya melakukan spesialisasinya sebenarnya at the weekend. Saya sudah lakukan bertahun-tahun itu membantu orang-orang yang kanker, kena kanker. Karena saya sendiri di dalam keluarga ini korban kanker Pak Igo. Jadi kakak saya yang paling besar yaitu meninggal berobat kanker di Taiwan karena kanker paru-paru. Jadi saat itu saya belajar salah satu sebenarnya yang dipakai untuk pengobatan kanker yang kita lakukan ini adalah hidroksi. Karena saya jelaskan dulu latar belakang kenapa hidroksi. Karena gini, semua pengobatan kanker itu mengacu kepada penelitian seorang profesor yang mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1931. Namanya Profesor Dr. Otto Warburg. Dalam Nobelnya itu beliau menemukan bahwa penelitiannya bahwa sel kanker itu sebenarnya sel yang anaerobik. Jadi sel kanker itu takut sama oksigen, tidak suka oksigen. Makanya kemudian di satu jurnalnya juga menyatakan bahwa sel kanker adalah sel yang tidak suka sama gula juga. Jadi dia mendapatkan konsumsi energinya itu hanya dari fermentasi gula. Sedangkan sel yang sehat bisa mendapatkan sumber
energi lain yang namanya keto ya, lemak. Makanya kita kenal ada diet keto ya. Nah, itu menjadi dasar. Jadi misalnya kita Pak Igo, kita teman-teman kita lihat, misalnya kenapa Titi Puspa pernah kena kanker serviks, lalu melakukan meditasi, kankernya hilang. Jadi kalau buat kami inventor ini nggak cukup pertanyaannya karena dia melakukan meditasi, meditasi itu yang membuat kankernya bisa hilang. Ternyata jawabannya adalah di kata-kata oksigen tadi. Jadi karena waktu dia melakukan meditasi, dia menarik napas, mengeluarkan napas, itu sebenarnya dia meregulasi, memperkaya sel-selnya dengan oksigen. Ya, hanya dengan oksigen. Tapi tentunya dalam banyak kasus, misalnya orang-orang yang tidak suka olahraga seperti saya ini sangat jarang olahraga Pak Igo. Banyak juga orang-orang yang sedang sakit, dia tidak bisa mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Nah, ada bahan yang bisa menambah oksigennya, namanya ini hidrogen peroksida. Jadi hidrogen peroksida seperti yang ada di dalam hidroksi ini, dalam konteksnya dengan mukosa kita, dia akan melepaskan O yang satunya. Hidrogen peroksida rumus kimianya Pak Iko H2O2. Ya. Sedangkan air H2O. Struktur penyusunnya itu sama-sama hidrogen dan oksigen. Jadi kalau orang bilang hidrogen peroksida beracun, berarti dia nggak ngerti. Tidak beracun, karena isinya hidrogen dan oksigen. Hanya kalau dalam konsentrat tinggi berbahaya, karena dia bisa oksidatif. Ya, jadi tidak beracun tapi berbahaya kalau dipakai secara tidak benar. Konsentrat tinggi misalnya berbahaya. Karena rantai O yang satunya sangat rentan, dia gampang terlepas setelah dia bertemu dengan salah satu enzim di badan kita yang ada di dalam mukosa, di cairan mukosa kita, di air liur kita, di paru-paru kita juga ada mukosa. Nah, dia akan melepaskan oksigennya. Sehingga pelepasan itu, Bapak Ibu sekalian, namanya oksidatif. Itu bisa melukai virusnya. Bisa melukai virusnya. Sehingga virusnya menjadi bocor dan inaktif atau mati. Virusnya bisa mati. Itu yang kita lakukan virus dan bakteri. Mungkin untuk pemakai yang lama kayak Pak Steven tadi sudah merasakan. Misalnya kalau kita pakai sore hari, kalau saya Bapak Ibu sekalian sudah tidak pernah merasakan bau bangun tidur itu bau mulut. Udah tahunan. Ya, ini karena sebabnya saya sebelum tidur saya selalu pakai hidroksi. Kenapa kita tidak bau mulut? Karena bau mulut itu disebabkan oleh bakteri yang ada di mulut kita. Begitu kita semprotkan, bakterinya kita kendalikan, maka menjadi tidak bau. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian sebenarnya apa sih hidroksi itu? Hidroksi itu isinya tadi hidrogen peroksida yang food grade. Ya, yang sebenarnya di industri makanan kita nggak akan bisa Bapak Ibu sekalian menikmati susu dalam kemasan atau keju dalam kemasan apabila kemasan kejunya itu tidak disteril dengan hidrogen peroksida. Ya, yang food grade tadi. Nah, kegunaan hidrogen peroksida itu banyak. Misalnya untuk bleaching rambut itu yang 11% cosmetic grade. Ya, kita juga bisa beli di apotek ada yang 3%. Hidrogen peroksida 3% untuk membasuh luka. Ya. Kemudian ada 90% hidrogen peroksida itu untuk bahan bakar roket. Karena hidrogen dan oksigen dua-duanya bahan bakar. Ya, kalau kita pisahkan hidrogen, kita punya alatnya itu bisa jadi bahan bakar, bisa meledak. Ya, kemudian banyak electrolyte grade. Tapi semua itu Bapak Ibu sekalian tidak boleh kita masukkan ke mulut. Kenapa? Karena dia mengandung stabilizer. Karena kalau standarnya orang memasukkan misalnya yang pharmaceutical grade yang 3% di apotek, dia maunya bisa di-store selama 4 tahun. Sedangkan hidrogen peroksida rantai O1-nya itu rentan, kaki O1-nya rentan untuk terlepas. Sehingga dia dalam waktu tertentu dia sudah degradasi. Itu. Jadi yang jelas hidrogen peroksida itu ada yang food grade, itu yang dokter pun banyak yang tidak tahu. Dokter hanya tahu, oh berbahaya. Dokter tahu bahwa hidrogen peroksida, Bapak Ibu sekalian, sangat ampuh untuk menghajar virus dan bakteri. Virus, bakteri, dan jamur, patogen. Kenapa?
karena di rumah sakit dipakai untuk sterilisasi alat medis. Jadi kalau dia untuk sterilisasi alat medis, tentunya dia bisa melenyapkan virus dan bakteri. Bapak Ibu sekalian, saya ingin kembali lagi ke Maret tahun lalu. Waktu itu kita pertama sekali masuk, kita sudah menemukan pasien 1, pasien 2. Waktu itu sangat heboh sekali. Kehebohan yang pertama kali kita masih ingat bahwa kita orang yang di Wuhan WNI dikembalikan, dimasukkan di satu tempat di pulau, disembuhkan dulu di 14 hari dulu baru boleh pulang. Waktu itu saya sudah merasa ada hal yang bisa kita lakukan. Ya, jadi waktu itu belum diputuskan namanya SARS-CoV-2, belum. Tapi kemudian dinamakan menjadi SARS-CoV-2, ya, Severe Acute Respiratory Syndrome. Berarti dia adalah virus pernafasan, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia masuk lewat mata, menurut WHO ini, lalu masuk lewat mata, hidung, mulut, dan berhenti di tenggorokan 3-5 hari, dikarenakan adanya reseptor. Kenapa dia tidak menginfeksi mata kita? Ya, tidak ada orang COVID yang matanya bengkak, nggak ada. Ya, karena dia cuma lewat, dia tidak ada reseptornya. Yang ada reseptor adalah respiratori, pernapasan bagian atas, yaitu tenggorokan dengan paru-paru. Nah, menjadi berbahaya kalau dia memasuki paru-paru. Ini kita mesti make it clear, Bapak Ibu sekalian, menjadi berbahaya kalau masuk paru-paru, karena sistem imun terpasang kita, yang namanya mukosa, akan diproduksi lebih banyak untuk mengisolasi virusnya. Nah, yang jadi masalah bukan mengisolasi virusnya, tapi karena cairan ini mengisolasi virus di paru-paru, sehingga kita nggak bisa bernapas. Jadi sefit apapun orang yang kena COVID, biarpun olahragawan, banyak sekali olahragawan terkenal yang meninggal, ya itu sebabnya adalah satu, karena dia tidak bisa bernapas. Karena nggak bisa bernapas 10 menit aja manusia pasti mati. Nah, ini saya ingin highlight lagi, hati-hati Bapak Ibu dengan memakai kebanyakan vitamin. Jadi kalau saran dan pengalaman kita dari mengurusi ribuan orang, membantu ratusan ribu orang, ya kita melihat season yang lalu misalnya, seluruh golongan terpapar, tukang becak terpapar, pekerja bangunan terpapar. Malah berpikir, wah ini yang meninggal kenapa orang Chinese semua? Ya banyak orang Chinese semua. Akhirnya kita meneliti Bapak Ibu sekalian, kenapa kalau misalnya tukang becak yang kena sembuh aja gitu. Waktu itu belum ada Delta ya. Belum ada Delta, sembuh aja. Kenapa kalau yang orang-orang Tionghoa, orang-orang menengah ke atas justru meninggal? Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, karena meninggalnya disebabkan oleh tidak bisa bernapas, yang disebabkan oleh sistem imun kita yang terlalu tinggi, ya, ini kita tidak bisa bernapas karena sistem imun kita memerintahkan memproduksi mukosa untuk mengisolasi virusnya. Dalam keadaan kita men-standby-kan sistem imun kita terlalu tinggi, akhirnya yang terjadi adalah seluruh paru-paru kita dengan cepat dibanjiri oleh mukosa, sehingga kita nggak bisa bernapas. Jadi penyebab kematiannya ada itu. Nah, berbeda dengan misalnya waktu itu yang kena tukang bangunan dan sebagainya, mereka enggak, sistem imunnya enggak terlalu tinggi standby-nya. Ya, jadi kita bisa buktikan, Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini kita kena, mungkin ada yang punya pengalaman juga di sini. Kita kalau kena COVID, lalu kita masuk ICU, mau di ventilator, kita pasti diminta beli satu obat namanya Actemtra. Ya, Actemtra itu aslinya dicek. Itu obat autoimun. Nah, itu obat autoimun. Harganya mahal. Itu obat autoimun. Lalu kenapa pada saat biasanya kita orang selalu campaign tentang Anda harus meningkatkan sistem imun. Tapi manakala kita kena, sistem imun kita diturunkan. Kenapa?
Tujuannya adalah sebenarnya begitu kita minum Actemtra, produksi mukosa kita turun, produksi lendir kita turun, sehingga akhirnya kita bisa bernapas, ventilator bisa berfungsi. Jadi data yang saya dapat dari di Wuhan, kalau dengan Actemtra atau tidak dengan Actemtra, bedanya 45% tingkat kesembuhannya. Ya, dulu kita ventilator itu sebenarnya tidak direkomendasi, Bapak Ibu sekalian, karena sebenarnya rate-nya tidak terlalu bagus. Orang yang pakai ventilator yang sembuhnya di bawah, yang bisa lolos tidak meninggal itu di bawah 50%. Nah, itu dengan bantuan Actemtra aja cuma 45%. Ya, jadi itu sekali lagi membuktikan ini cuma kita kasih informasi, kita janganlah menyiagakan sistem imun kita terlalu tinggi. Yang menurut saya minum vitamin sedang-sedang saja. Sehingga kalau kita kena pun, kita punya waktu untuk tidak ditutup semua paru-paru kita oleh sistem imun kita, sehingga kita tidak bisa bernapas. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, dari kita melayani, membantu ribuan orang, kita menemukan satu benang merah. Ya misalnya gini, kalau kita nggak melakukan apa-apa di ranjang, saturasi oksigen 80 itu kita tetap hidup. Kita tetap hidup, asal jangan jalan-jalan naik tangga ya, kita akan sedikit tersengal-sengal, tapi kita bisa melewati itu. Bukankah sebenarnya penyakit ini bisa sembuh sendiri? Ya kan, kalau kita biarkan satu waktu 14 hari, sistem imun kita sudah kenal itu musuh, dia akan menyerang. Sistem imun kita akan mengeluarkan hidrooksi yang diproduksi oleh tubuh kita untuk menyerang virusnya. Jadi Bapak, Ibu sekalian, saya highlight satu lagi yang dokter banyak yang tidak tahu adalah hidrogen peroksida diproduksi di tubuh kita. Merupakan our body based defense system. Jadi itu bukan kata saya. Nanti Pak Igo mungkin setelah ini saya sharekan ini Pak. Mohon maaf tadi kebetulan agak kelupaan karena rapat tadi Pak. Jadi nanti saya sharekan jurnalnya dari McGill University. Jadi juga banyak orang tidak tahu, Pak Igo, cucu saya baru saja kena COVID. Anak saya ada di Banjarmasin, ya, cucu saya baru usia 9 bulan. Anak saya kena COVID. Waktu anak saya telepon saya, Pak, saya kena COVID, PCR saya positif. Padahal dia di rumahnya, tidak bekerja. Lalu saya bilang sama anak saya, terus dia bilang yang masalahnya lagi adalah anaknya juga kena COVID. Baru usia bayi, usia 9 bulan. Jadi saya bilang sama anak saya, bukankah kita sudah bersiap ini 1,5 tahun? Kita sudah latihan pemadam kebakaran terus. Jadi kalau sekarang terjadi kebakaran, harusnya kita sudah tahu SOP-nya. Nah, waktu itu Pak Igo tahu ya, kita kan punya home care. Ya. Saya sudah kirim satu home care ke Banjarmasin. Jadi isinya ada nebulator, ada oximeter, dan lain-lain. Ada hidroksi. Lalu terus saya bilang udah kamu lakukan aja. Anak saya sih hari ke-5 udah oke. Hari ke-7 sudah negatif. Lalu yang jadi pertanyaan tadi adalah, anak saya gimana Pak? Si bayi tadi gimana? Saya bilang kamu tetap semprotin 1 hari 2 kali. Ya, semprotin aja 1 spray. Tapi kamu kasih ini, sebanyak mungkin yang kamu bisa kasih air susu ibu. Saya kirim jurnalnya ke anak saya. Air susu ibu mengandung sangat tinggi konten hidrogen peroksida. Ya, sehingga yang lucunya cucu saya dalam hari ke-2, hari ke-3, Bapak Ibu sekalian sudah nggak ada gejala, sudah normal. Jadi terus yang paling sembuh paling cepat justru adalah cucu saya. Bukan hal yang bisa perlu didebatkan karena datanya semua ada. Ini merupakan perlindungan utama kita terhadap bakteri, virus, dan teman-temannya. Jadi clear bahwa hidrogen peroksida itu ada dalam tubuh kita, dipakai untuk defense system kita. Nah, yang selanjutnya Pak Igo,
membuat kita mortalitasnya tinggi di sisi ini adalah salah satu adalah kita sering dengar tuh namanya badai sitokin. Ya, badai sitokin. Ya, ini juga perlu saya sharekan. Beruntung kita yang pakai hidroksi tidak pernah terjadi. Ya, jadi gini, Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam spesies makhluk hidup namanya ROS, Reactive Oxygen Species. Jadi adalah spesies makhluk hidup yang menggunakan reaksi oksigen untuk hidup. Karena itu kita perlu oksigen, kalau nggak ada oksigen kita mati. Tapi dalam proses kita metabolisme sel kita menghasilkan satu zat yang sangat berbahaya namanya superoksida. Ya, superoksida. Superoksida inilah yang menyebabkan radikal bebas. Free radikal yang tingkat tinggi, Bapak Ibu sekalian. Ini yang juga menyebabkan badai sitokin tadi yang namanya hidroksil radikal. Ya, karena superoksida ini kita produksi, tapi tubuh kita oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian, telah disiapkan satu enzim namanya SOD, superoxide dismutase. Jadi ini memutasi superoksida tadi, Bapak Ibu sekalian, menjadi hidrogen peroksida. Itu yang kata McGill tadi. Ya, kita memproduksi hidrogen peroksida yang dipakai untuk defense system kita. Ya, jadi ini adalah satu rangkaian disiapin Tuhan. Kalau kita, karena di dalam mukosa kita sudah disiapkan, Bapak Ibu sekalian, satu enzim namanya katalase. Jadi begitu hidrogen peroksida yang diproduksi di badan kita bertemu dengan enzim katalase, maka dia akan larut menjadi air dan oksigen. Jadi kalau ada orang mempertanyakan hidroksi itu aman nggak? Aman. Karena 30 detik setelah disemprotkan bertemu dengan mukosa kita, dia menjadi air. Ya, kita waktu itu Bapak Ibu sekalian menemukan ada 3 material yang bisa dipakai untuk oksidatif. Ya, untuk bisa membunuh virus. Kita tahu virusnya masuk lewat mata, hidung, mulut, berhenti di tenggorokan. Jadi kalau tempat yang paling baik untuk kita hadang dia adalah di tenggorokan. Kita bunuh dia adalah di tenggorokan. Karena kumpulnya di situ. Ya, tapi nanti saya akan izinkan saya untuk cerita lagi ada perkembangan selanjutnya. Ternyata bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Ternyata virusnya juga bisa masuk lewat pencernaan. Itu bisa masuk ke usus esofagus kita. Kita sering tertipu oleh penamaan dan data-data dari WHO. Bapak Ibu sekalian. WHO menyatakan ini respiratory. Sehingga kita dari dulu berkutat di respiratory system, ya, sistem pernapasan. Tapi kemudian kita menemukan waktu belum delta, ya, waktu delta ini cukup variasinya cukup luar biasa. Waktu belum delta kita menemukan ada 22 orang yang telah menggunakan hidroksi lebih dari 2 bulan, ternyata masih terpapar COVID, masih kena COVID, Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang saya investigasi, saya datangin semua, karena kalau yang melaporkan sembuh setelah memakai hidroksi itu sudah nggak terhitung, udah ribuan. Testimoninya kita punya kaya sekali. Mau dokter, mau TNI, mau polisi, mau orang BIN, kita semua punya. Tapi yang menarik adalah kenapa orang ini, misalnya saya investigasi namanya Ibu Nurul, ya, seorang perawat, ya, tenaga kerja kesehatan di rumah sakit di Gresik. Ya, dia sudah pakai lebih dari 3 bulan. Kemudian saya investigasi karena dia melapor ke saya, Pak, saya kena. Kemudian saya datangin ke Gresik. Saya ketemu di rumahnya. Saya bawakan satu alat Pak Igo yang namanya COVID Eliminator. Saya juga ada bikin satu alat namanya COVID Eliminator. Itu alat yang sangat sophisticated buat COVID. Jadi kalau bilang menghadapi COVID, itu tim kami paling pengalaman lah. Kita juga punya semua peralatannya. Waktu itu saya malah bertanya sengaja ke Bu Nurul begini, Bu, Ibu kan sudah pakai COVID ini 3 bulan lebih. Ya. Lalu sekarang Ibu terpapar COVID. Ya, apakah menurut Ibu hidroksi ini masih efektif apa enggak untuk pencegahan? Jawabannya mengejutkan saya, Bapak Ibu sekalian. Jawabannya efektif, Pak. Loh, Anda sudah kena, Anda masih bilang efektif. Ini nggak masuk akal buat saya.
Dia bilang gini, Pak Edi, saya mengukur efektifnya, ini bukan dari satu orang, saya mendapatkan dari 20 orang. Saya mengukur ini efektifnya adalah gini, karena saya tidak menulari suami saya tidak menulari anak saya. Kalau saya tidak pakai hidroksi, mungkin semua sudah ketularan. Nah, ini waktu itu masih belum ketemu Bapak Ibu sekalian jawabannya. Kenapa begitu? Ya, kemudian saya catat satu-satu. Bu, gejalanya apa? Mulai keluar nih. Kehilangan penciuman enggak? Waktu pertama udah merasakan gejalanya, di swab positif enggak? Akhirnya kita menemukan pola, Bapak Ibu sekalian. Menemukan satu pola, ternyata semua gejalanya punya masalah pencernaan. Jadi mulai dengan diare. Ya, kemudian mereka melakukan waktu pertama di swab, sudah diare di swab masih negatif. Ya, tidak positif, tidak menulari keluarganya tadi. Kan aneh kalau COVID tidak menulari gitu. Ya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita mengambil satu kesimpulan bahwa virus ini tidak hanya menyerang respiratori kita, pernafasan kita, tapi bisa menyerang usus esofagus. Ya, jadi data dari WHO menyatakan kalau virus ini masuk ke pencernaan, masuk ke lambung kita, dia akan mati karena lambung kita sangat asam. Jadi akan mati. Tapi kenyataannya kenapa orang-orang ini yang 22 orang tadi ini masih kena COVID setelah pakai hidroksi? Jadi kemudian kita mencari studi literatur. Bapak Ibu sekalian, kita lupa sebelum masuk ke lambung ada satu usus yang menyambungkan tenggorokan kita dengan lambung yang memasukkan makanan, namanya esofagus. Begitu kita dapatkan data esofagus, kita tahu jawabannya. Ternyata di esofagus juga ada reseptor S2. Jadi ada reseptor yang sama yang seperti di paru-paru, seperti di tenggorokan, yang menyebabkan virusnya bisa menjangkar. Jadi sekarang ini menjadi, kalau buat kami, Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya virus respiratori, tapi ini virus bisa masuk lewat alat makan, makanan, ya, ini bisa sendok, ya, makanan dingin. Kalau dipanasin biasanya resikonya lebih kecil. Nah ini, jadi kita sekarang mesti hati-hati dengan dua hal. Satu adalah pencernaan, tapi 90% yang masuknya lewat pernapasan. Artinya yang kita semprotnya efektif. Tapi kalau sekarang tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, kita tiba-tiba diare, ya, pencernaan kita nggak enak. Jangan berpikir macam-macam. Lebih baik ambil satu. Jadi saya bisa kasih gambaran Pak, lebih berbahaya, jauh lebih berbahaya. Karena belakangan ini juga banyak beredar kabar-kabar, oh dia virus Delta. Di swab 3 hari orangnya meninggal, paru-parunya sudah putih. Ya, ini juga virusnya sekarang berubah, lebih pintar, bisa menghindari PCR. Kan berita-berita gitu ada. Banyak sekali. Sebenarnya bukan. Bapak Ibu sekalian, dia kenanya di esofagus dulu, di bawah. Swab itu di atas. Kita baru bisa swab kalau sampai ke kelenjar air liur kita. Manakala virus ini masuk ke esofagus, dia akan memperbanyak diri, masuk ke sel kita, menggunakan source yang ada sumber daya di dalam sel, memperbanyak diri, kemudian keluar lagi untuk menginfeksi sel yang lain. Makin lama makin ke atas. Begitu dia sampai ke atas, bukankah lebih dekat ke paru-paru dulu? Dia masuk dulu ke paru-paru. Baru naik ke atas lagi, di swab bisa positif. Jadi ini berbahayanya karena kita tidak tahu sebenarnya kita sudah ketularan. Bahkan banyak orang, saya kehilangan satu teman, ya itu karena denial. Saya PCR masih negatif kok. Saya nggak COVID, saya takut di COVID kan, waktu itu kan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang, kita sudah dari semenjak kita memutuskan 3 bulan yang lalu, ini adalah virus pencernaan juga, bisa masuk lewat pencernaan, kita punya SOP baru. Jadi saya sendiri punya SOP baru, yang saya lakukan adalah untuk pencegahan begini Bapak Ibu sekalian, saya semprot. 10 kali saya telan. Dengan tujuan adalah melumuri esofagus kita. Karena kalau kita semprot, hanya semprot di mulut, ya, itu tidak akan sampai ke esofagus. Ya, jadi begitu Pak Igo. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang serunya nih.
kita anggap ini perang sama yang namanya COVID. Ya, ini perang. Apalagi untuk Apkrindo. Saya rasa Apkrindo sangat berkepentingan supaya virus ini, pandemi ini bisa nyah dari Indonesia. Ya, kira-kira begitu. Karena kita terganggu sekali bisnisnya. Bapak Ibu sekalian, saya dulu jualan rumah murah, itu satu bulan itu 50 unit, 60 unit. Sekarang ini tinggal 11 unit. Ya, kita udah hampir bendera putih juga. Ya, apalagi di industri makanan, di industri restoran. Saya rasa kita sangat berkepentingan untuk bergandengan tangan bersama-sama supaya virus ini cepat berlalu. Nah, saya akan coba cerita apa yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, kita baru saja menyelesaikan satu uji coba di Makassar. Ya, uji coba di sekolah tatap muka dengan pesertanya itu 3 SMA. Jadi SMA 2, SMA 4, SMA 21 di Kota Makassar. Pesertanya anak didiknya kira-kira 1.000 orang. Dengan seluruh guru, penjaga sekolah dan lain-lainnya itu 3.000 orang. Jadi kita kasih 3.000 botol hidroksi. Setelah 1 bulan oleh Dinas Pendidikan di swab antigen. Hasilnya adalah 100% tidak ada yang kena, tidak ada yang positif. Semua negatif. Nah, saat ini juga sedang berlangsung satu uji coba yang digagas oleh BTP Foundation. Ya, Ahok ya, bekerja sama dengan BTP Foundation. Kita melakukan penetrasi di 2 RW. Karena di Jakarta Bapak Ibu sekalian satu lurah ternyata banyak sekali penduduknya. Satu RW itu kira-kira 6.000 orang. Jadi kita melakukan 2 RW 12.000 sekian orang. Kita kasih hidroksi. Kita sekarang menemukan data yang luar biasa. Ya, semua dikasih. Yang kos juga dikasih, yang punya rumah juga dikasih gitu. Semua dikasih. Yang positif juga dikasih. Waktu kita memulai Bapak Ibu sekalian beberapa 2 minggu yang lalu itu datanya misalnya di RW 02 itu 39 keluarga yang isoman. Nah, setelah mereka memakai hidroksi, ya kita kasih hidroksi, memakai hidroksi, dalam waktu 10 hari tinggal semua 39-nya sudah sembuh, yang baru kena lagi cuma 8. Ya, dari ini sekali lagi juga membuktikan bahwa hidroksi sangat efektif. Kemudian pertanyaannya Bapak Ibu sekalian yang tadi saya bilang menarik, apa bedanya sih hidroksi dengan yang lain? Ya. Perbedaan yang paling mendasar, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau memenangkan satu perang, ya, kita harus bisa menyerang musuh kita. Ya, apa yang kita diajarkan oleh WHO sekarang, apa yang kita sudah lakukan, apa yang diminta oleh pemerintah kita lakukan, dengan cara kita pakai masker, kita jaga jarak, kita divaksin, itu semua defensif. Kita bertahan. Masker tidak mematikan virusnya. Ya. Kita menjaga jarak tidak mematikan virusnya. Kita divaksin tidak mematikan virusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak pernah ada perang yang bisa dimenangkan dengan bertahan. Jadi kita mesti menemukan senjata yang kita bisa mematikan virusnya. Kita bisa menembakin virusnya. Oh, pertanyaan selanjutnya adalah virus kan nggak kelihatan, tapi tempat masuknya kita tahu. Dia nggak bisa masuk lewat tempat lain. Memang kita nggak bisa lihat dia, tapi kan kita bisa mencegat dia. Karena kita tahu, dia pasti lewat tenggorokan kita. Cuman 2 jalan sekarang. Dia bisa masuk lewat tenggorokan atau lewat makanan. Usus esofagus kita. Hanya itu yang perlu kita lindungi. Jadi, saya selalu bilang ini adalah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah revolusinya. Kita melihat, ya, oke, sekarang sebenarnya ini bukan hal yang baru, Bapak Ibu sekalian. WHO dalam pernyataannya itu menurut saya penuh kontroversi. Misalnya gini, WHO menyatakan dalam satu sisi, virusnya mudah dimatikan. Ya, dengan cara apa? Kita cuci tangan. Kita pakai disinfektan, kita pakai hand sanitizer, kita pakai ultraviolet. Ya, dia bilang di satu sisi, di sisi sebelahnya dia bilang tidak bisa, ini mudah dimatikan. Bahkan tidak perlu pakai sabun antiseptik, cukup pelarut lemak. Karena pelarut lemak
sabun pelarut lemak itu membuka selubung virusnya, sehingga virusnya bocor dan mati. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, WHO menyatakan belum ada obatnya. Apakah aneh? Nggak aneh nih pernyataan ini, aneh sekali. Sisi lain bilang gampang dimusnahkan. Yang sisi satunya bilang nggak ada obatnya. Sekarang kita coba renungkan kembali Bapak Ibu sekalian. Penyebabnya kan cuma satu, yaitu virus yang masih aktif. Ya, virus yang hidup yang ada di tenggorokan kita, ya, yang menyebabkan kita bisa menulari orang lain kalau kita berbicara karena menjadi droplet. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita bisa matiin virusnya, kira-kira masalahnya selesai nggak? Di tenggorokan kita, karena masuknya lewat situ. Ya, kalau kita bisa matikan, akibatnya akan selesai. Jadi analoginya seperti ini. Kita punya air keran, di WC kita bocor. Dua hal yang bisa kita lakukan. Satu adalah kita ambil ember, kita tampung, itu yang kita lakukan, dilakukan oleh WHO. Kalau embernya sudah nggak cukup, karena ada delta 1, delta 2, delta berapa, kita kasih ember yang baru lagi. Ya. Atau kita bisa lakukan hal lain, keran PDAM kita matikan dulu, baru kita perbaiki. Bukankah sumbernya dari situ? Jadi fokusnya tim saya dengan tim hidroksi adalah bagaimana memusnahkan virusnya, Bapak-bapak sekalian. Dari situ kita sudah bisa membantu ribuan orang. Sangat efektif. Tapi tantangannya juga berat, Bapak Ibu sekalian. Oleh BIN kita telah diinisiasi, ini dibawa ke UNER untuk diuji klinis sebagai obat. Karena Kabinda sendiri tahu waktu itu. Pak Cahyo juga kenal dengan Bang Syafi'i. Ya. Jadi waktu itu BIN itu saya ketemu beliau lockdown. Cuman yang boleh keluar Kabinda, supir sama tukang masak. 24 anggota yang di kantor itu semua 24 jam tinggal di dalam. Setelah bertemu saya jelasin, kebetulan kita beruntung Bapak Ibu sekalian. Di Kodim Timur ada 7 anggota yang kena positif COVID. Jadi oleh Kabinda waktu itu dimasukkan ke rumah sakit lapangan, saya diminta untuk ngirimin hidroksi, ya, dan dia perintahkan yang di rumah sakit lapangan jangan dikasih obat lain, karena juga memang belum ada obatnya waktu itu. Ya, dikasih vitamin aja, kalau nggak parah jangan dikasih obat lain. Bapak Ibu sekalian, 4 orang sembuh dalam 3 hari, negatif. Sisanya negatif dalam 7 hari. Jadi dia penuh keyakinan, beliaunya penuh keyakinan. Akhirnya ini dia bawa saya dengan tim ke UNER. Ya, waktu itu kita ketemu dengan wakil rektor UNER sama ketemu Dr. Parwati yang terkenal itu. Ya, tolong dong kita mau minta UNER uji coba. Waktu itu sedang terjadi, yang ingat ya, UNER kerjasama sama BIN melaksanakan 4 regimen obat. Ya, sampai sekarang BPOM-nya nggak pernah keluar. Ya, nggak pernah beres, nggak pernah keluar. Jadi waktu itu ketemu dengan Dr. Parwati, saya menjelaskan, Bu ini gini-gini cara kerjanya, ini datanya gini, ini jurnalnya begini, ini risetnya begini. Dr. Parwati tercengang. Dia bilang, Pak Edi, Pak Syafi'i, kalau sesederhana ini, sebaiknya jangan di-apply sebagai obat. Tapi di-apply sebagai suplemen atau yang lain. Karena kalau Anda apply sebagai obat, paling cepat 4 tahun baru bisa selesai. Mesti uji klinis di binatang, mesti uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3. Sedangkan kita dalam keadaan darurat. Jadi Bapak Ibu sekalian, buat saya hidroksi ini bukan tentang cari duit, bukan. Hidroksi ini dari awal, Hermawan Kertajaya waktu itu mau jadi konsultan marketing kita menawarkan ke kita, ayo jualin hidroksi, jualnya mesti di atas 150.000. Alasannya apa? Kalau obat COVID jual murah nggak ada yang beli. Masa 60 waktu itu 60.000, masa 60.000 bisa menyelesaikan masalah COVID? Nggak akan ada yang percaya. Tapi kita, Bapak Ibu sekalian, kita berkeyakinan harusnya kita memasukkan program ini ke program kemanusiaan. Dibuat semurah mungkin, ya, sehingga bisa terjangkau buat semua orang. Yang nggak mampu betul nanti kita subsidi, kita kasih. Jadi dari situ
Bapak Ibu sekalian, ceritanya sebenarnya kenapa sekarang hidroksi ini izinnya itu mouth freshener spray. Ya, mungkin saya nggak tahu Pak Iko masih ingat nggak waktu itu saya diisukan meninggal kena COVID, ya, saya dipanggil BPOM. Jadi serangannya ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi saya udah kenyang lah dipanggil BPOM, diadukan oleh beberapa perusahaan besar karena kita overclaim. Ya, jadi ini kita jalanin ini sebagai sesuatu yang kita bisa. Saya juga sekarang saya berharap gini, di BTP Foundation ini kalau selesai, janjinya Ahok ini akan bawa ke presiden. Nah, begitu sampai di presiden, saya ingin ini mungkin kalau negara minta, kita kasihkan. Karena Bapak Ibu sekalian, saya sudah sebenarnya kadang-kadang agak frustasi juga. Ini sangat efektif. Sangat efektif. Tapi kalau yang bersuara cuman kayak satu kelompok kecil kayak kita gini, nggak ada gunanya. Ya, saya paling kuat sampai sekarang ini saya bisa menyebarkan kira-kira 500.000 botol. Bapak Ibu sekalian, pengguna aktifnya kira-kira 200.000 orang. Ya, seluruh Indonesia kita punya 270 juta orang. Berapa persen? Nggak ada, kayak garamin laut. Yang baru bisa merubah itu kalau dipakai hidroksi. Sampai gini, Maijen sekarang Pangdam yang Maijen Syafi'i Kusno yang Pangdam di Hasanuddin di Makassar bilang, kalau ini diadopsi pemerintah, 2 minggu kemudian, kalau semua orang pakai, COVID-nya hilang. Karena COVID itu, Bapak Ibu sekalian, perlu inang. Begitu nggak ada lagi inangnya, dia akan hilang sendiri. Kecuali yang masuk dari luar lagi. Gitu. Jadi, beliau juga sendiri sangat concern, sehingga ini membantu saya uji coba di SMA. Jadi inisiasi beliau. Jadi saya juga mudah-mudahan dengan BTP Foundation kita buktikan kita bisa menghijaukan satu tempat dengan segera. Bapak Ibu sekalian, ini bisa menginisiasi untuk ke pemerintah, presiden bisa memakai hidroksi. Dan kalau memakai hidroksi sehingga ya, kita bisa bebas lah. Kita bisa kembalikan normal yang lama. Nah, satu highlight lagi Bapak sekalian yang saya juga merasa aneh kenapa WHO tidak menyatakan. Ya, gini. Kenapa WHO punya satu pola, kita disuruh bertahan. Ya, misalnya gini. Kita tahu penyebarannya itu lewat droplet, microdroplet dan aerosol. Ini perlu diperhatikan nih, Bapak Ibu sekalian. Penyebaran lewat droplet, microdroplet dan aerosol yang ada di dalam air liur kita. Betul ya? Di mulut kita. Kenapa nggak ditemukan sesuatu yang semprotin aja ke mulut kita? Kalau mulut kita ada virus aktifnya, bisa dimatikan. Bukankah kita tidak menulari orang lain? Itu saya buktikan dengan taruhan jiwa saya, Bapak Ibu sekalian. Saya tinggal bersama orang COVID, bersama satu relawan, tinggal satu kamar, 3 hari 2 malam, tanpa masker. Bagian sana, pasiennya saya suruh semprot juga. Saya juga semprot. Karena lebih penting sebenarnya dia yang semprot, karena dia yang bisa menulari saya. Ya, setelah 3 hari 2 malam, kita kontak tanpa masker, makan sama-sama, bercanda, main kartu sama-sama. Kita di-swab oleh Dinas Kesehatan Bangkalan. Karena masuk ke sana juga atas izin Kepala Dinas. Ya, hasilnya adalah bukan cuma kami berdua yang masuk ke sana yang tidak menjadi positif, tetap negatif, tidak menjadi positif, tapi pasien yang berdua tinggal satu kamar sama kita, Alfian sama Pak Muzaki jadi negatif. Jadi sembuh. Jadi saya sekali lagi membuktikan Bapak Ibu sekalian, yang mesti dikendalikan ada di dalam mulut kita. Jangan biarkan virusnya hidup. Dengan demikian, jadi gini Bapak Ibu sekalian, ini adalah produk yang bisa mengembalikan normal lama kita. Kita bisa makan di restoran tanpa masker, bisa lama-lamaan, nggak perlu 20 menit kayak sekarang. Ya, tapi kita tidak menulari, kita tidak ketularan. Karena kita mengendalikan asalnya. Di pusatnya, di titiknya, yaitu dalam mulut kita. Kalau di dalam mulut kita tidak ada virus COVID yang hidup,
Bapak Ibu sekalian, air liur kita hanya air liur biasa, droplet kita ya droplet yang kayak dulu. Jadi ini adalah produk yang dicita-citakan Bapak Ibu sekalian untuk mengembalikan normal lama kita. Saya terus terang Bapak Ibu sekalian, yang paling saya kangenin itu adalah saya nggak bisa ke gereja. Saya tidak bisa menikmati karena saya baru masuk gereja. Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa menikmati ibadah online. Ya, begitu kita lagi enak ibadah lagi online, tiba-tiba ada ting tong paket, Pak. Nggak bisa. Saya masih merindukan normal yang lama. Yang saya bisa pergi ke gereja, duduk 1,5 jam kusuk sekali, ya, tidak terganggu oleh yang lain, menikmati saat-saat bersama Tuhan. Jadi itu. Begitu Bapak Ibu sekalian, saya pikir semoga ini bisa menginisiasi. Semoga secepatnya ini bisa diambil alih pemerintah, tapi sebelum diambil alih pemerintah, ayolah kita bergandengan tangan. Bapak Ibu sekalian, barangnya nggak mahal. Ya, barangnya sangat terjangkau. Kita mulai dari lingkungan terkecil kita dulu, di keluarga kita. Kita mulai dari lingkungan kerja kita, karyawan kita. Kita mulai dari keluarga karyawan kita. Karena kosnya pandemi ini mahal sekali Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Semoga saya doakan, saya juga berusaha ke arah itu. Semoga segera ini bisa diambil pemerintah sehingga kita bisa bebas dari pandemi. Ya, kita bisa kembali ke bisnis yang normal. Begitu Pak Igo, mudah-mudahan tidak mengecewakan, dan mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Masih mute Pak. Pak Igo masih mute. Oke, terima kasih Pak Edi. Pak Igo, saya ingin bertanya nih Pak Edi. Saya ini sebenarnya kan udah pakai cukup lama, dan berapa saat waktu saya awal pakai, seperti saya katakan, saya selalu curious Pak, karena memang saya kan di bidang makanan juga. Jadi selalu kalau namanya komposisi atau ingredient itu menjadi salah satu concern Pak. Apalagi ini kan pada saat saya kenal sama Pak Igo disemprotkan ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, mungkin Pak Edi bisa sedikit mengulang Pak. Kalau kita bicara tadi hydroperoxide, itu kan banyak orang mengatakan wah itu kan zat kimia. Ya. Orang bilang itu banyak orang mengatakan wah itu kan juga zat pemutih misalnya dan segalanya lah Pak ya. Nah, mungkin Pak Edi bisa mengulang sedikit karena tadi saya tahu ada beberapa rekan-rekan itu baru muncul di tengah-tengah Pak. Ya. Karena saya yakin kalau yang lainnya saya bisa tahu oh komposisinya seperti mint, eukaliptus dan segalanya kan kita sudah tahu apa itu ya. Nah, mungkin Pak Edi karena tadi Pak Edi mengatakan bahwa hydroperoxide salah satunya adalah yang memberikan istilahnya oksigennya Pak ya. Artinya Ya, melepaskan oksigen. Melepaskan oksigen supaya yang tadi yang kalau kita bicara hidung, mulut
dan mereka di tenggorokan ini bisa kita cegah sebelum mereka bertemu dengan reseptornya. Nah, mungkin itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Tapi pertanyaan saya ini untuk semua teman juga, ya, saya juga sudah pakai cukup lama, Pak. Ya, ada beberapa teman juga yang keluarga saya juga sudah saya kirim, Pak, yang di Kalimantan, yang di Manado, di Jakarta, ya. Saya beli beberapa dari Pak Igo, saya kirim ke mereka. Nah, tadi siang saya barusan kirim lagi nih, Pak, ke keluarga yang ada di Manado. Ya, karena mereka perlu juga. Nah, itu aja Pak mungkin Pak, yang mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi Pak. Kalau kita bicara, pasti orang kalau misalnya gampang, misalnya Pak Edi bilang hydroperoxide, itu kalau langsung masuk Google, keluarnya pertama langsung senyawa kimia Pak ya? Ya. Nah, itu aja Pak, terima kasih. Siap. Pak, saya mungkin bikin highlight ke belakang lagi. Waktu penelitian pertama kita tentang zat apa saja, kan tujuannya udah jelas nih Pak waktu itu. WHO menyatakan virusnya masuk lewat mata, hidung, mulut, dan berhenti di tenggorokan. Artinya target kita itu udah jelas, mencari satu zat yang bisa kita masukkan di tenggorokan kita dan bisa membunuh virusnya. Ya, jadi pilihannya waktu itu ada 3. Ya, hanya tersedia 3. Satu adalah iodin. Ya, iodin yang dipakai oleh betadine. Ya, iodin. Cuma problemnya iodin ada satu, Pak. Tidak ada yang food grade. Tidak ada yang food grade, sehingga tidak bisa. Dan masalahnya adalah iodin begitu kita semprotin, dia apa bahasa Jawanya ceket, Pak. Kesat. Oh, lengket Pak ya. Jadi tidak enak buat pencernaan kita. Yang buat ini kita nggak enak. Nah, yang kedua namanya klorin dioksida. Kan semua zat yang bisa membunuh di tenggorokan kita ini adalah yang oksidatif, Pak. Yang bisa melukai virusnya. Ya, membuka selubung mantel virusnya sehingga virusnya bocor, mati sendiri dia. Ya. Kemudian yang kedua adalah klorin dioksida yang ada di dalam kita pemurnian air kolam renang kita itu, kaporit itu. Oh. Kaporit juga sama, karena dia dioksida, O-nya 2, dia akan melepaskan O untuk membunuh virusnya. Tapi klorin dioksida-nya, Pak, ada yang ada yang food grade. Ada yang food grade. Tapi di badan kita tidak diproduksi. Nah, kemudian pilihannya ke yang ketiga. Namanya hidrogen peroksida. Rumus kimianya H2O2. Bedanya dengan air H2O. Air itu hidrogennya 2, oksigennya 1. Hidrogen peroksida, hidrogennya 2, oksigennya 2. Kaki oksigen yang satunya sangat rawan lepas, Pak. Rentan, reaktif. Ya, sehingga begitu dia lepaskan, nah, begitu dia bertemu dengan satu enzim katalis di mukosa kita. Enzim katalis ini enzim yang diproduksi di lever kita, Pak. Tersedia hampir di semua badan kita, kecuali di kulit. Nah, kalau Bapak Ibu yang pernah Pak Cahyo, saya sarankan kalau ada masalah kulit, scratch, misalnya jatuh, ya, itu semprotin aja hidroksi. Itu langsung kotorannya terangkat, Pak. Karena begitu ketemu dengan darah, ya Pak ya, dia di dalam darah ada enzim katalase, sehingga dia berbusa, Pak. Kayak air aki gitu. Nah, berbusa itu membuat dia mengangkat semua kotorannya. Ya, membuat dia mengangkat semua kotorannya. Nah, oke. Sekarang hidrogen peroksida berarti hidrogennya 2, oksigennya 2. Begitu dia lepaskan oksigen yang 1 untuk membunuh virusnya, Bapak Ibu sekalian, sisanya apa? Sisanya air. Bukankah itu yang paling aman? Nah, oke. Sekarang invensinya apa yang ditemukan oleh Pak Edi ini? Ini bahan yang umum. Jadi konteksnya biasanya Bapak itu bisa berlangsung 1 menit. Menurut kami nggak aman. Ini harus berlangsung singkat. Jadi kita menemukan namanya akselerator. Jadi zat yang mempercepat reaksinya menjadi hanya 30 detik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Cahyo boleh coba kalau kita semprotin di mulut kita, Pak. Itu setelah 30 detik nggak akan berbusa lagi, Pak. Reaksinya selesai. Dia sudah jadi air dan oksigen. Nah, inilah yang membuat kita memilih hidrogen peroksida sebagai key ingredients, ya Pak ya. Karena tadi begitu dilepaskan O-nya dia jadi air. Dan silakan di search Pak, Bapak Ibu sekalian, di search saja ada nggak yang food grade.
Itu penting. Kalau ada yang food grade, bapak-bapak di industri makanan udah tahu lah. Ada yang food grade berarti itu bisa dimasukkan ke Tubuh. tubuh. Ya, betul. Jadi itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi, nah mungkin saya dalam keadaan ini share bagi yang ini kan kita dari tadi cerita pencegahan, betul ya? Nah, Ya. karena di industri Aprindo ini, industri makanan paling penting itu pencegahan supaya konsumen kita nggak kena, supaya karyawan kita nggak kena kan gitu. Tapi ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian untuk pengobatan. Jadi semua orang yang pakai hidroksi, Bapak Ibu sekalian, satu tadi saya sudah jelaskan tidak pernah terkena badai sitokin. Karena badai sitokin adalah tadi pakai superoksida tadi untuk membunuh virusnya dan berlebihan, Mbak. Sehingga terjadi badai inflamasi di badan kita. Nah, lucunya yang memakai hidroksi tidak pernah terjadi badai sitokin karena oksidatif agentnya sudah kita sediakan. Kita provide, kita sediakan. Ya, kalau dia produksi sendiri, dia akan produksi banyaknya untuk menghabisin virusnya. Begitu ya? Ya, betul. Nah, jadi gini, kita sudah sampai menemukan tahun lalu Bapak Ibu sekalian satu hal yang aneh sekali. Misalnya gini, kita nggak pernah bisa menjamah namanya ICU. Kalau sudah masuk rumah sakit, kita nggak bisa kasih orang apapun pandangan kita. Ya. Satu waktu orang dari Banjarmasin nelpon saya, seorang teman. Kakaknya sudah masuk di rumah sakit Ulin, sudah cukup lama, sudah sesak napas. Tunggu ventilator, antrian ventilatornya nggak dapat. Karena tahun lalu kita sangat kekurangan ventilator kan Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu tanya kepada saya apa yang bisa dilakukan ya. Alat nebulator buat asma yang murah harganya cuma 250-300 ribu itu bisa dia pakai. Kalau dia pakai oksigen dia merasa sesak napas, dia pakai nebulator dengan hidroksi di dalamnya isinya. Kemudian seminggu kemudian dia lapor lagi ke saya, dia sudah sembuh negatif dan pneumonia-nya sudah nggak ada. Nah Bapak Ibu sekalian, kita menemukan jadi gini, kalau kita pakai oksigen tidak akan membunuh virusnya. Tapi begitu kita pakai nebulator hidroksinya menjadi kabut, halus sekali, bisa masuk ke paru-paru kita. Yang terjadi dua hal. Satu adalah dia melepaskan oksigen kontak dengan mukosa. Dia akan membunuh virusnya. Yang kedua, ini Pak Igo sama teman-teman seperti telur dikocok. Begitu kita semprotkan ke mulut kita kan berbusa tuh. Menyebabkan kita punya air liur menjadi encer. Ya, sehingga bisa keluar. Pneumonia itu adalah karena ketutupan mukosa itu. Jadi kita menemukan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, yang kemarin Pak Igo ada anggotanya kan kita kirimin ada nebulator. Itu menolong orang banyak sekali. Kalau saya sekarang disuruh milih Bapak Ibu sekalian, pakai ventilator atau pakai nebulator versi kita, saya akan pakai nebulator versi kita. Karena yang terjadi adalah begitu dia melepaskan oksigen kita, SpO2-nya naik. Orang yang tadi sesak napas menjadi tidak sesak napas. Karena ketambahan oksigen. Nah, ini menjadi ya kita coba share Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang ini kita terkena, maka wajib jadi gini, kita pisahkan lagi. Yang menyebabkan kematian tadi kan jelas kan, kita nggak bisa bernapas karena adanya mukosa yang menutupi paru-paru kita. Nah, kalau kita memasukkan oksigen biasa tidak membunuh virusnya. Tapi kalau kita memasukkan hidroksi, pada saat dia bertemu dengan mukosa ada enzim katalase, dia melepaskan oksigen. Bukankah kita kekurangan oksigen waktu itu? Nah, kemudian proses bubbling itu menghasilkan mukosanya akhirnya menutupi paru-paru. Ya, itu bisa keluar. Bapak Ibu sekalian, kenapa yang kena COVID itu kebanyakan kehilangan penciuman. Ya, kita dalam banyak kesempatan riset kesimpulannya gini. Karena begitu virus ini masuk, tubuh kita akan memproduksi banyak sekali mukosa. Akan menderek semua air. Ya.
kita tidak bisa mencium bau karena sensor penciuman kita itu ditutupi oleh mukosa yang mengeras, yang mengental. Ya, kita kenapa dedimernya jadi masalah? Karena air di darah kita disedot, dipakai untuk produksi mukosa. Nah, saya selalu sarankan orang-orang minum yang banyak. Kalau kita kena COVID, kita harus minum lebih banyak, lebih dari 3 liter. Ya, kemudian yang paling penting minum pengencer darah. Ya, saya biasa sarankan yang saya selalu sarankan yang ekonomis. Pak Iko ingat di dalam kita punya COVID home care itu ada aspilet, aspirin. Ya, itu gunanya adalah sebenarnya mengencerkan darah. Jadi begitu Pak, bagi yang belum ikut tadi, hidrogen peroksida itu memang bahan, kalau kita bilang bahan kimia, tapi jatuh cinta juga proses kimia, Pak. Katanya. Betul. Betul nggak? Proses chemical, tapi jelas isinya hidrogen dan oksigen. Sama kayak di dalam air kita, cuman oksigennya ketambahan 1. Ya, kalau dibilang itu beracun, saya nggak sepakat. Tidak pernah hidrogen dan oksigen beracun. Ya kan? Kalau itu beracun, hidrogen peroksida beracun, H2O2 beracun, berarti H2O juga beracun. Yeah. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak beracun, dia oksidatif. Yeah. Oksidatif itu bahasa kerennya apa sih? Karatan. Ya, kalau karatan berarti besi kita ini karatan berarti tergerus sedikit. Yeah. Nah, gitu. Nah, tergerus sedikit ini menjadi powerful karena dia menggerus virus dan bakteri. Sehingga virusnya bocor dan inaktif atau mati. Begitu Pak Cahyo, mudah-mudahan ini jawabannya memuaskan. Baik, sangat Pak, sangat memuaskan. Tapi Pak Edi jangan khawatir, saya sudah pakai berbulan-bulan kok Pak. Terima kasih. Ya, oke, silakan Pak Igo. Sore Pak Edi sama Pak Igo, aku Hatta. Suara hilang, Hatta, suaramu hilang-hilang. Hilang, tunggu. Noise-nya banyak, noise-nya. Halo? Ya, sip, mantap. Ya, jelas. Aku mau tanya, aku juga kan bagi juga beberapa minuman ini untuk yang gratis pasien untuk isolasi mandiri yang kena positif. Terus ada yang sembuh juga. Bertanya, untuk cara ini hidro ini juga bisa ngilangin nggak? Kayak misalnya dia sudah negatif sih, tapi paru-parunya ini masih flek-flek gitu loh. Apakah bisa menyembuhkan itu atau gimana? Aku sih mau tanya itu sih. Ya, itu aja. Selamat sore. Ya. Jadi bisa sekali Pak. Dalam banyak kesempatan sangat bisa Pak. Dan sangat murah. Tapi Bapak memerlukan satu alat yang namanya nebulator. Ingat Pak, kalau kita semprot tidak akan sampai ke paru-paru. Ya, tidak akan sampai ke paru-paru karena tidak sekecil itu sampai bisa masuk paru-paru. Jadi kita memerlukan satu alat nebulator Pak, mesh nebulator ya, yang harganya murah cuma 300.000 ya. Kemudian dia masukkan hidroksi sehingga itu menjadi kabut ya, menjadi kabut sehingga bisa masuk ke paru-paru. Tadi kalau kontaknya dia, kenapa flek di paru-paru? Karena ada mukosa yang nggak bisa keluar, ada lendir yang nggak bisa keluar. Begitu kontak dengan itu akan mengencerkan kita, itu akan keluar. Nah, pengalaman kami kalau cuma fleknya dikit-dikit Pak, dalam 3 hari dia nebulator 5 menit 3 kali sehari, ya itu dalam 3 hari itu sudah bersih paru-parunya. Ya, jadi semoga cepat dilakukan Pak, karena harganya murah, sangat murah biayanya dan sangat efektif. Gitu Pak, Pak Igo. Pak, mau nanya Pak. Iya. Selamat sore Pak Kanedi. Saya juga pakai ya, udah hampir setahun pakai ini.
Saya yang mau nanya tadi, yang saya tertarik adalah kalau kita pakai apa untuk pengobatan pakai Nebo ya. Ya. Saya di rumah juga ada pakai itu Nebo. Berarti Nebo itu air yang biasanya pakai NaCl itu diganti pakai hidroksi ini ya, begitu ya, Pak Edi? Betul, Pak Hasan. Oh, oke. Kalau untuk apa perawatan aja juga perlu pakai itu atau enggak, Pak? Kalau Ya, itu tadi Pak. kan untuk pengobatan ya. Saya Iya. contohnya saya, Pak, saya belum pernah kena COVID. Iya. Setiap hari saya nebu 2-3 menit. Oh, oke. Karena kita tidak tahu, kadang-kadang bernapas kita udah langsung masuk ke paru-paru apa enggak. Iya, iya. Oh ya. Nah, ini nebulator seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Iya. Kita kebetulan mengadakan karena sempat kosong, jadi saya importkan ini. Ini nebu yang sangat sederhana lah. Ini airnya dimasukkan sini, ya. Kemudian ini ultrasonik. Jadi dia punya ininya akan kecil sekali sehingga bisa masuk ke alveoli paru-paru. Ini kita pesen tipenya khusus Bapak Ibu sekalian. Piezonya ini yang 205. Jadi dia punya apa kabutnya kecil sekali sehingga bisa masuk ke ujung paru-paru. Ini harganya sekitar 300 ribuan lah. Ya, ini sudah dilengkapi ini. Gitu. Sam ya tadi ya. Ya, Pak Edi, Iya. saya mau tanya juga Pak Edi. Ya, saya mau juga tanya Pak Edi. Itu untuk saya juga udah pakai udah 1 tahun lebih dan semua saudara-saudara saya kirim semuanya. Untuk pemakaian di Nebo itu berapa cc ya? Jadi nggak pakai cc Pak, karena ini kalau kira-kira dia 1 menit 0,2 ml Pak, tergantung jenis nebunya. Kalau yang ini 0,2 mili, biasanya kalau untuk pencegahan kita itu memakai 2-3 menit. Lalu 1 hari 1 kali aja. Tapi kalau untuk pengobatan, saran saya pakai sebanyak yang Anda bisa. Gitu Pak. Nah, maksud saya berarti itu dari botol hidroksi itu dituangkan di Dituang, ini nggak apa-apa Pak, bisa dipakai berulang-ulang kok. Kalau kurang ditambah lagi gitu. Oh gitu, nggak ada ininya ya, ukurannya berapa ya? Dan Bapak juga jangan di dalam kita hidroksi misalnya ini botol saya Pak, dipakai oleh orang lain. Ya. Kan kadang-kadang kita merasa, kalau dipakai orang lain nggak enak. Saya tuh biasa di sini, kalau saya lupa bawa, saya ambil punya teman, saya semprotin. Karena ini kan self sanitize Pak. Dia mengendalikan, dia begitu keluar dia kan membunuh virusnya. Jadi satu dipakai 2 orang juga nggak apa-apa gitu. Dipakai 3 orang juga nggak apa-apa. Ya karena dia membunuh virus dan bakterinya kok. Begitu. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, sama-sama Pak. Nebulizer ini kebetulan lagi ada datang Pak Igo. Lagi kebetulan ada datang, ini kemarin sempat ruwet di Bea Cukai. Ya sempat ruwet di Bea Cukai karena ini kan perlu izin Alkes. Sampai saya minta dibantuin Pak Firman tuh, dir Krimsus ya. Sampai akhirnya ini bisa keluar nih, baru keluar nih. Ini karena kita ya ini sebenarnya di luar banyak Pak yang bikin gini, tapi ini wafernya piezonya itu kita pesen yang tipe 205 yang sangat halus sekali. Gitu. Itu ada. Sekarang ini kira-kira mungkin ada di kantornya ada 300 pieces. Boleh Pak, saya satu datang diantar DHL. Kalau bisa beli boleh Pak. Oh siap Pak, boleh nanti mungkin satu di drop di Pak Igo aja Pak ya. Ya boleh. Nanti Pak Igo tadi saya titip, nanti mungkin Pak Igo bisa minta berapa ke Pak Edi, nanti kita data Pak. Ya. Pak Igo titip Pak Igo. Nah, gini aja Pak Edi, kalau boleh di drop 50 ke tempatnya Pak Igo Pak Edi. Oke siap. Ya, nanti kita data yang kita prioritaskan yang hadir dulu hari ini ya. Pak Igo nanti sama saya, nanti Pak Mufid sudah masuk, Pak Hasan masuk, nanti kita daftar, di drop dulu 50, nanti yang mau hadir di sini, kalau misalnya memang mau, tolong disampaikan ya. Iya. Iya. Boleh saya kirim ke Pak Igo.
Pak Ego, nanti aja, jangan ngomong CEO, yang lain dulu aja. Aprindo Pak, Aprindo Pak. Ya. Ya, Aprindo aja. Kita langsung bilang sama Pak Edi, drop 50 ke tempatnya Pak Ego. Ya. Siap Pak. Karena memang saya mendatangkan Pak Igo itu karena kosong di sini. Jadi kita punya memang versinya sedikit agak mahal karena Pak kirimnya pakai pesawat Pak. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa Pak Edi. Harga berapa tadi Pak Edi? 300 ya? Harganya 300-an ribu lah. Ya nanti Pak Edi drop ke tempat Pak Igo. Nanti saya data teman-teman tadi ini sudah ada Pak Mufid, Pak Hasan, ada Pak Yuki. Terus tadi ada Pak Alvin Hobbs mau pesen 1000 botol kayaknya di Japri. 1000 botol dong, itu ada Pak Alvin tuh ya. Ternyata di sini sudah banyak yang pakai Pak Edi, Pak Mufid ternyata udah pakai setahun, Pak Hasan juga, saya udah berbulan-bulan juga. Nah ini teman-teman nanti perlu bisa nyari ke Pak Igo ya. Ya, nanti Pak Hasan masuk di grup aja. Yang kita prioritaskan yang hadir hari ini ya untuk menerima nebulatornya dulu. Ya. Tadi makanya saya minta 50 karena di sini hadir mungkin hampir 40 lebih ya. Dipanggil moderator. Oke. Saya itu pakai sudah lama Pak, sejak logo yang lama Pak. Wah, tuh Pak Mufid udah lama. Sama keluarga udah pakai semuanya juga. Ya. Oke, itu ada Pak Suwandi. Kenapa Pak Suwandi? Ya, saya untuk Pak Iko nanti sore saya pulang kantor, nebulatornya saya kasih ke Iko Dilitan ya, Pak. Ya, Pak Iko ya. Baik, Pak Suwandi, tolong nanti ditulis untuk Aprindo, Pak ya. Nanti saya takut Pak Iko ngasih ke tempat lain lagi dia. Bingung-bingung CEO dia. Ya. Nggak ada apa-apa. Nanti Pak Igo waktu teknisnya nanti koordinasi sama saya ya. Nanti kita data di teman-teman ya. Supaya nggak inilah. Ya, teman-teman Aprindo yang hadir hari ini kita coba ngambil 50 dulu dari Pak Edi ya. Nanti kalau misalnya memang nggak habis baru kita kasihkan ke tempat lain atau gimana ya. Terima kasih Pak Edi, Pak Suwandi. Ya, makasih. Nanti sore saya siap ke Dilitan ya Pak ya. Mungkin besok baru bisa diambil ya Pak Igo ya, di data. Nanti sore saya pulang kantor, hari ini saya langsung ke sana saya kirim. Wah mantap Pak Suwandi, terima kasih. Wah, oke Pak. Ya, makasih. Oh ya Pak, saya mungkin menyampaikan sedikit Pak tentang nebulator ya Pak ya, supaya ada warningnya. Ya. Jadi di dalam nebulator ini Pak, ya sudah sediakan ada 2 macam Pak ya. Satu ada ini adalah ini kan disambung kemari, ini menjadi masker Pak untuk ke hidung ya. Tapi ada sebagian orang ya Pak ya yang peredaran darahnya di hidung itu tipis, dangkal, sehingga begitu dia kena oksidatif sedikit dia agak mimisan. Kalau cuma keluar 1-2 tetes nggak apa-apa, abaikan aja, diteruskan. Tapi kalau yang sampai mimisan, ini pakai yang ini Pak. Jadi ini masuk sini, ini langsung ke mulut, kayak kita vapor gitu Pak. Kayak kita vapor. Jadi ini sudah disediakan di dalam paketnya. Sudah disediakan. Jadi tadi ada kemungkinan kecil terjadi sebagian orang bisa mimisan. Kalau yang mimisan jangan pakai yang ini. Pakai yang langsung ke mulut. Gitu, Bapak sekalian ya. Pak Edi, mau nanya sedikit Pak. Itu pakai 2-3 menit aja ya Pak ya? Betul, kalau untuk pencegahan 2-3 menit Pak. Saya selama ini pakai yang ini Pak. Saya tertarik yang ini kecil ya Pak ya, enak megangnya. Bisa dibawa kemana-mana Pak. Bisa saya selama ini pakai yang Omron Pak, yang agak gede. Oh itu nggak cukup halus Pak. Iya, tapi kurang Pak. Daripada nggak dipakai gitu ya. Ini sangat halus Pak. Oh baik Pak, ya. Terima kasih. Ini sangat halus dan ini bisa targetnya kita kan ke alveoli paru-paru Pak. Yang exchange kita punya oksigen dan karbon dioksida itu namanya alveoli. Nah itu kita yang perlu dia selalu bersih. Gitu. Problemnya cuman sebagian orang ada yang sensitif di hidungnya.
Jadi ini kalau di hidung sensitif ya pakai yang ke mulut. Gitu Pak Igo. Langsung biasanya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini bisa keluar riak, itu berita baik. Ya berarti virus yang ada nyangkut itu bisa keluar. Ya sekarang misalnya lah yang ada sekarang ada viral itu yang Dokter Indro suruh kita cuci pakai garam, itu betul. Itu bisa dilakukan dengan itu betul. Benar. Tapi tidak praktis. Hidroksi lebih praktis. Ya, kalau itu kan cuma melarutkan virusnya keluar, tapi hidroksi itu membunuh virusnya. Nah, setelah dia membunuh, dia merangsang kelenjar kita punya kelenjar pembuat mukosa itu memproduksi dan keluar. Jadi kalau sekarang kita bisa pilek ya kayak pilek gitu. Nah, ini juga saya mesti sampaikan, ini pengalaman pribadi, Pak. Saya dulu itu punya sinusitis. Jadi banyak cairan di atas ini. Begitu saya pakai Nebul ini, satu waktu, tiba-tiba saya kayak flu, tapi flu-nya lucu. Tidak merasakan gejala panas, apa-apa enggak. Cuman dari hidung saya itu ngeces terus. Ya, pertamanya keluar yang dahak yang agak kental, kemudian makin lama makin cair. Ya, kira-kira 5 hari. Ternyata setelah itu, saya punya sinusitis sembuh, Pak. Saya punya penapasan yang di jam saya, penapasan waktu tidur itu bisa sampai 98%. Efektivitas penapasannya, kan di smartwatch itu ada. Waktu tidur itu efektivitas penapasan kita berapa. Saya belum pernah setinggi itu. Jadi sebenarnya dalam banyak kesempatan itu juga menyembuhkan orang yang sinus, Pak. Karena sinus itu adalah kita punya spora jamur ya, yang terperangkap di dalam kita punya sinus, yang diperangkap oleh mukosa, kemudian pada waktu dia itu kena musim hujan misalnya, dia bergerak lagi, sinus kita mengepung dia lagi. Sehingga cairan di sini nggak pernah berhenti, mengganggu pernapasan kita. Nah dengan ini, saya sendiri menemukan sinus saya baik. Gitu Pak Igo. Dia ada sedikit pertanyaan, Mbak. Siap. Yang versi 1 sama versi 2 bedanya apa ya, Pak? Versi 1 dengan versi 2 sekarang, Pak, Pak Steven, ini ada nozzle-nya. Ya, Pak. Nozzle-nya. Ini sehingga kita kalau semprot ke hidung kita bisa masukin. Kalau semprot ke mulut bisa lebih dalam. Ya, Pak. Ini memang meskipun izinnya sekarang ini masih mau freshener spray, tapi ini sudah untuk nozzle, untuk nasal ya, nasal spray. Oke. Ya, satu itu, yang kedua ingredientsnya kita perbaiki Pak, untuk yang Delta lebih kuat, terus terang kandungannya sedikit kita naikkan. Perbedaan yang, tapi banyak yang ngomong sama saya, Pak, saya suka yang dulu. Tapi yakinlah ini lebih baik. Gitu Pak Stephen. Ya. Yang kedua, komposisinya juga tunggal Pak ya? Ya, hydroperoxide itu ya? Atau ada hidrogen Pak Stephen, hydrogen peroxide ditambah akselerator yang kita temukan, ya itu terbuat dari eucalyptus oil yang food grade, ya Pak ya. Kemudian ingredients lainnya adalah peppermint, Mbak, yang food grade. Peppermint itu perasa aja lah, supaya kita merasa segar aja. Nggak mungkin mau freshener spray rasanya nggak segar gitu. Iya, betul. Oke, Pak, ya, makasih. Pak. Terima kasih, Pak. Pak Igo, ya. Izin saya. Masih ada. Sebenarnya udah lewat. Biasanya 1 jam. Ini sudah 1 jam
45 menit ini. Waduh, banyak Ya, ngomong. biasa kita 1 jam, Pak. Memang saya sengaja sesi Pak Edi ini saya majukan 2:30, Pak. Karena biar kalau misalnya memang ada, ya paling nggak kita tutup paling lambat 4:30 ya. 4:30 berarti 2 jam. Ini sekarang sudah 4:13. Masih ada 1 atau 2 pertanyaan lagi, silakan. Izin tanya Pak Igo. Pak Edi, mau tanya Pak, itu misalkan kita kasih di diffuser yang biasanya untuk aromaterapi itu apa bisa ya Pak ya? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau hidroksi ini untuk kayak alergi debu, sering bersin gitu, baik Pak enggak Pak? Gitu aja sih Pak, makasih. Baik Pak Theo. Kalau di diffuser tuh bisa-bisa aja Pak. Tapi nanti matanya agak pedih. Matanya agak pedih. Yang kedua adalah kalau tadi Bapak bilang kalau Bapak semprotkan ke hidung, biasanya alergi itu hilang. Ya, kalau Bapak semprotkan ini ke hidung, 1 hari 1 kali, ya 2 kali itu hilang alerginya. Itu banyak membantu orang-orang yang alergi menjadi baik. Mungkin saat ini saya ingin sharing juga sama teman-teman. Gini Pak Igo, boleh ya saya sharing mungkin 5 menit? Boleh, silakan Pak. Oke. Jadi gini Pak, saya ini orang yang bersiap Pak 1,5 tahun ini untuk kena COVID. Tadi puji Tuhan saya belum pernah kena COVID. Saya kemarin baru tes, saya punya IgG, ya antibody saya masih nggak ada. Meskipun saya sudah vaksin masih nggak ada. Ya saya sudah vaksin sekali Pak. Alasan saya divaksin adalah karena saya ingin kita nggak bisa terbang kalau nggak pakai sertifikat vaksin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita kalau lihat sekarang vaksin data yang sekarang, ya kalau untuk pencegahan boleh dibilang sudah gagal. Untuk pencegahan kita tidak kena COVID sudah gagal. Karena saat ini Israel yang sudah 100% naik juga, Amerika naik juga, Inggris naik juga. Tapi kalau untuk mortalitas, ya untuk kita misalnya keparahan, itu masih terjadi perdebatan. Kita masih melihat beberapa saat ke depan, ya keadaannya. Jadi beberapa saat yang lalu Pak Igo, saya orang yang paling siap. Saya punya COVID eliminator, saya punya oksigen concentrator di rumah saya punya nebulator versi khusus untuk kalau saya kena COVID. Ternyata saya malah kena stroke mini, Pak. Saya kena stroke mini. Lalu terpaksalah saya sekitar 10 hari karena kegiatannya tinggi sekali Pak Igo. Kegiatannya tinggi sekali. Jadi saya juga bingung sebenarnya waktu itu. Tuhan ini maunya apa gitu. Saya membantu banyak orang. Saya bersiap kena COVID, tapi saya nggak kena. Saya sudah tinggal bersama orang COVID itu 3 kali, Pak. Yang didokumentasikan 1 kali. Tapi saya sudah tinggal 4 kali, sorry, bukan 3 kali. Saya nggak terpapar. Ya, lalu di dalam saya di rumah, saya nggak bisa diem, Pak. Bapak sekalian. Jadi saya berpikir, kenapa nggak diciptakan satu alat? Waktu itu gini, mindsetnya gini, sangat kasihan sekali orang yang lagi laksanakan isolasi mandiri, ya nggak bisa dikunjungi keluarganya, terisolasi sendiri, ya Pak ya. Sangat kasihan sekali sebenarnya tenaga kerja kesehatan, ya kenapa mesti pakai APD begitu tebal, ya untuk keselamatan dia. Tapi apakah tidak ada cara lain? Nah, ini saya mendapat satu highlight, bapak-bapak, saya lagi siapin, alatnya sudah OTW sekarang. Jadi, saya menemukan satu alat, ya, kalaupun orang yang terpapar sekarang, ya, yang berbahaya Bapak Ibu sekalian kan, apa yang ada di dalam mulut dia, apa yang dikeluarkan dalam pernapasan kan. Ya Pak Igo kan. Nah, kalau kita bisa kasihkan ini, ya dalam bentuk yang lebih masif, ya Pak. Tadi pertanyaan Bapak tadi tentang diffuser itu luar biasa Pak. Itu salah satu yang akan kita lakukan sekarang. Tapi dengan komposisi yang lebih benar, sehingga tidak menyebabkan perimata, tapi virusnya masih mati. Ya, bukankah kalau kita ada di alat kayak diffuser tadi, tapi bisa membagi rata ke ruangan itu, sehingga apa yang keluar dari mulut pasien dalam dia bernapas atau berbicara, virusnya mati. Sehingga tidak menulari orang lain. Tidak menulari keluarga yang istrinya mengunjungi dia di dalam kamar itu, tidak tertular. Nah,
Ini memang masih ini sekali, Pak Igo, teman-teman. Ini tapi segera nanti akan kita keluarkan alat ini. Alat ini saya harapkan bisa menjadi senjata kita untuk menghadapi pandemi ini. Misalnya saya melihat misalnya di office dibutuhkan orang yang setiap rumah sakit ada pasien yang sedang berobat di situ pakai juga sehingga tidak menulari nakes. Nah, ini saya sharing sedikit Pak Ego. Ini cita-cita selanjutnya next step-nya itu. Kita menemukan satu alat yang bisa membuat orang yang COVID pun tidak terasingkan. Tidak menulari orang lain. Karena kita fokusnya apa yang dia keluarkan dari mulut dia. Gitu. Ini sharingnya. Semoga doakan saya semoga bisa berjalan lancar. Nebulator, bro. Jadi 30 detik itu kalau kita masukkan ke badan kita. Kalau bertemu enzim katalase, Pak, yang ada di kita punya ludah, di mukosa kita. Tapi kalau dibebas enggak, dia harus ketemu dengan virusnya, dia baru melepaskan O-nya, Pak. Sehingga virusnya mati. Jadi gitu. Jadi bukankah sebenarnya kalau kita menaruh satu diffuser, Pak, di dekat orang tapi yang bisa diarahkan, Pak. Karena kalau di satu titik nanti matanya akan pedas, Pak. Jadi gitu, bisa mengarahkan, ada pennya untuk membagikan. Itu membuat orang itu menjadi, dia kalau sedot nggak apa-apa, memang dia perlu hidroksi, Pak. Dia masukkan dia perlu hidroksi, membuat pernapasan dia juga lebih baik gitu. Gitu. Tapi kalau sebaliknya kalau dia mengeluarkan virus, maka virusnya dibunuh. Konsepnya sederhana sebenarnya Pak Iko. Nah, kita akan menuju ke situ. Mungkin ya nantinya di restoran juga bisa dipakai gitu ya. Betul. Di Grab juga bisa dipakai. Oke, enggak tadi untuk yang regulator mungkin nanti bisa ada yang mau pesan bisa japri ke saya ya. Nanti saya bantu untuk aturkan karena ada beberapa yang sudah pesan ini Pak Igo, Pak Edi ya. Ya, nanti saya akan sampaikan Pak Igo. Nanti biar kalian memang tadi Pak Suwandi sudah kirim, mungkin teman-teman yang sudah pesan nanti daftarnya akan saya kasih Pak Igo dan bisa ngambil. Dan kalau nggak salah semua peserta diberikan satu botol free ya Pak Edi ya. Iya betul. Ya, jadi Ko Inang tadi, Pak Bro Inang tadi butuh satu, mungkin nanti bisa mampir kalau mau beli lebih lagi silakan. Terus tadi Bro Alvin dari Hops juga mau pesen 1000, mungkin nanti harga khusus mungkin saya nggak tahu Pak Edi, Pak Igo karena untuk membantu juga ya. Terus teman-teman yang lain masih yang perlu nebulator, tolong saya dikabarin ya, bisa di Japri. Biar rapi nanti ke saya aja, japri ke saya satu pintu. Nanti saya akan kasihkan ke Pak Igo untuk disiapkan hari ini supaya kalau mungkin besok setelah makan siang mungkin bisa diambil ya Bro Igo ya, sama satu botol free. Jadi Pak Igo biar dikasih waktu paling nggak besok siang lah, mungkin bisa diambil di atas jam 2. Nanti kalau ngambil di tempat Pak Igo jangan lupa sekalian belanja mungkin di Igor's Pastry-nya. Oke, masih ada teman-teman? Mungkin kita harus tutup juga karena Pak Edi ini saya tahu gila 1 bulan bisa berapa kali jadi pembicara. Terima kasih Pak Edi udah nyempatin waktu. Ya, masih ada dari teman-teman pengurus masih ada? Sahabat Aprindo? Sudah nggak ada ya? Ayo silakan Pak Igo.
Terima kasih. Oke, saya minta 1 menit aja Pak Igo. Terima kasih semua teman-teman, dan saya ternyata senang sekali Pak Edi hari ini Pak Igo. Terima kasih sudah menjadi host dan narasumber. Pak Edi juga founder daripada Hydroxy. Terima kasih juga Pak Suwandi, Pak Bambang yang sudah hadir. Semua pengurus Aprindo, semua sahabat Aprindo yang hadir hari ini. Hari ini kita belajar sesuatu yang lain, yang khususnya seperti dikatakan oleh Pak Edi, ya, bidang F&B, bidang kuliner ini mau nggak mau kita selalu harus ada, kita harus bekerja dan selalu jadi frontliner. Ini adalah salah satu anugerah kalau saya katakan, ya, dan saya bersyukur Pak Edi, ternyata banyak teman-teman kita yang sudah pakai Hydroxy, ya, dan dengan bangga saya bisa katakan pesertanya lumayan banyak hari ini Pak, hampir 40 lebih, ya. Dari anggota kita yang 100 berarti hampir 45% hadir hari ini, dan ini menunjukkan bahwa apa yang diberikan, ya, seperti tadi disampaikan Pak Edi, jangan putus asa, ya, yang disajikan Pak Edi ini banyak bermanfaat untuk orang baik Pak. Saya berharap Pak Edi dan teman-teman semua tetap sehat, ya, supaya tetap bisa berkarya untuk kita seperti ini. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita tutup webinar Aprindo hari ini dengan teman-teman Pak Edi dari Hydroxy. Selamat sore, tetap prokes, jaga kesehatan, dan jangan lupa yang sudah pakai Hydroxy tetap pakai, yang belum mungkin bisa dicoba mulai siang ini atau sore ini atau besok. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Ketua. Foto dulu yuk, kita foto dulu yuk sebentar. Foto dulu. Pak Steven Wala yang biasa foto. Ayo, yang teman-teman mungkin bisa muncul. Jadi Pak Igo bisa tahu besok kalau ada yang mau ambil nebulator sama free 1 botol dari Pak Igo. Ya, Pak Steven Wala yang ambil. Tapi ini saya signalnya kok kayaknya agak jelek ini, kok banyak yang nggak keluar nih gambar-gambarnya. Sebentar. Kita kasih 2 jempol untuk Pak Edi dan tim Hydroxy. Ayo. Iya, Pak Igo bisa. Saya kok Pak ininya nggak nge-lag semua ini, nggak keluar ininya, fotonya sama tulisannya. Ya, Pak Dinet. Oke, Pak Igo. Halaman kedua. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Sehat selalu semua. Sehat selalu. Terima kasih atas kehadiran semua. Jangan lupa besok ke Igors untuk ngambil termasuk nebulatornya. Nanti saya data Pak Igo, ya. Beli kue. Terima kasih. Disuguhin jamu ya Pak Igo. Beli nebulator, beli kastengelnya Pak Igo ya. Pak Igo mau beli nebulator 2, free kastengel 1. Tekor, bilangnya Pak Igo tekor saya dia bilang. Oke, makasih semua. Selamat siang semua, selamat siang. Ya. Pas. Nanti siapkan situ ini ngiler terus ini. Masih ada nih kita samperin.